Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guru kelas 2, Bu Nur Hayati Desanging. Nah, kita lanjutkan pelajaran minggu lalu, yaitu tematik tema 1 hidup rukun kelas 2, subtema 3 pembelajaran 1. Makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Kalimat perintah digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah yang pertama menggunakan akhiran lah atau kan. Yang kedua, akhir kalimat menggunakan tanda seru. Nah, sekarang sebutkan kalimat perintah pada percakapan Udin dan ibu tersebut. Tadi sudah ibu jelaskan mengenai kalimat perintah itu isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Ciri-cirinya juga sudah ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang disuruh tuliskan kalimat perintah yang kamu dengar hari ini. Nah, sekarang perhatikan pada gambar atau percakapan. Ada yang pertama, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Nah, itu artinya ibu menyuruh Udin untuk membagikan bekalnya dengan teman-temannya. Yang kedua, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, maksudnya adalah ibu menyuruh Udin untuk membawa tempat bekalnya kembali. Nah, sekarang lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Ibu kasih contoh 1 ya. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Sekarang silahkan dilanjutkan tugas yang pertama. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Tadi ibu sudah kasih 1 contoh. Nomor 1, masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Nah, yang kedua, titik-titik kebersihan kelas. Nomor 3, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Yang keempat, titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Yang kelima, titik-titik sampah pada tempatnya. Silahkan isi kalimat perintah sesuai dengan yang ibu tadi jelaskan. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Udin menggunakan pensil warna. Edo menggunakan spidol. Sedangkan Siti menggunakan krayon. Nah, sekarang pasangkan siswa dengan hasil gambarnya yang sesuai. Perhatikan tanda panahnya. Lanjut, tuliskan perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Nah, sekarang ibu akan jelaskan perbedaannya. Krayon menghasilkan warna yang tebal, memiliki tekstur yang kasar. Sedangkan pensil warna menghasilkan warna yang halus dan memiliki tekstur yang halus juga. Sedangkan spidol menghasilkan warna yang tebal, juga memiliki tekstur yang halus. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Nah, yang ditanyakan jumlah keseluruhan siswa. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek.
perhatikan cara panjang. Yang pertama-tama kita pisahkan dulu sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Nah, sekarang setelah itu kita jumlahkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Nah, sekarang perhatikan angka 125. 1 nilai tempat ratusan itu bernilai 100. 2 bernilai tempat puluhan itu 20. 5 satuan sama dengan 5. Nah, sekarang 117. 1 di tempat ratusan bernilai 100. 1 puluhan bernilai 10. 7 satuan itu bernilai 7. Nah, sekarang kita jumlahkan sesuai dengan nilai tempatnya. Ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Sekarang kita jumlahkan dulu ratusan dengan ratusan. 100 tambah 100 sama dengan 200. Puluhan dengan puluhan, 20 tambah 10 sama dengan 30. Satuan dengan satuan, 5 ditambah 7 sama dengan 12. Nah, selanjutnya perhatikan 200 ditambah 30 ditambah 12 itu memiliki puluhan 20-an. Nah, sekarang untuk memisahkan angka 12 ini menjadi puluhan dengan satuannya, perhatikan baik-baik, 12 itu dirubah menjadi 10 ditambah 2 untuk memudahkan kita di dalam menjumlahkan. Nah, sekarang kita sudah dapatkan ya 10 ditambah 2. Perhatikan kembali, 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Nah, sekarang kita memiliki 2 puluhan. Nah, sekarang kita jumlahkan terlebih dahulu untuk memudahkan kita. 30 ditambah 10 sama dengan 40. Nah, kita tulis kembali 20 ditambah 40 ditambah 2. Nah, sekarang kita sudah gampang untuk mengetahui berapa jawabannya. 200 ditambah 40 ditambah 2 sama dengan 242. Sekarang kita akan bahas cara pendek. Nah, perhatikan yang harus kita perhatikan baik-baik adalah pada saat kita menjumlahkan angka, kita harus meletakkan sesuai dengan nilai tempatnya. Misalnya, ratusan sejajar dengan ratusan, puluhan sejajar dengan puluhan, satuan sejajar dengan satuan. Nah, pada saat kita menjumlahkan, yang pertama kita jumlahkan itu adalah satuannya dulu, lalu puluhan, selanjutnya adalah ratusan. Nah, perhatikan, kita jumlahkan satuannya dulu. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Tulis 2, satuan, simpan 1, puluhan. Nah, karena di sini adalah nilai satuan, kita tulis 2. Puluhan, kita tulis 1 sejajar dengan puluhan. Nah, sekarang kita lanjut menjumlahkan puluhan. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Lanjut ke ratusan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi
125 ditambah 117 sama dengan 242. Baiklah, untuk tugas selanjutnya, ayo berlatih. Tentukan hasil penjumlahan berikut. Jadi, silahkan kerjakan dengan cara panjang. Cukup 2 nomor saja, yaitu 267 ditambah 129 dengan 185 ditambah 234. Nah, selanjutnya dengan cara pendek itu cukup 2 nomor saja, yaitu 475 ditambah 254, selanjutnya 636 ditambah 182. Nah, sekarang silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kalian. Ingat, hari ini kalian memiliki 2 tugas. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Yang kedua adalah matematika. Nah, sekarang silahkan mengerjakan. Terima kasih.